Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, simak videonya sampai selesai ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa mampu meyakini bahwa setiap muslim memiliki kewajiban berdakwah seperti yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, siswa mampu memahami pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan biografi Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa, yang berarti pengganti, dan kata ar-rasyidin yang berarti petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin dapat diartikan para pengganti yang mendapat petunjuk. Sedangkan pengertian Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi, Khulafaur Rasyidin merupakan sebutan bagi para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah SAW setelah beliau wafat, tetapi bukan menggantikannya sebagai nabi ataupun rasul. Nah, tugas seorang khalifah selain sebagai kepala negara, juga menjabat sebagai panglima pasukan Islam yang memiliki kewenangan luas dalam hal pemerintahan suatu negara, termasuk mengurus masalah keagamaan umat Islam. Nah, adapun rincian tugas pokok Khulafaur Rasyidin sebagai berikut. Yang pertama, melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, memimpin negara dan pemerintahan sesuai ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengatur kehidupan masyarakat. Yang keempat, memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat sesuai ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran. Yang kelima, melanjutkan pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, tentu saja memperluas wilayah Islam. Yang ketujuh, memerangi orang yang berusaha merusak Islam. Dan yang kedelapan, mengembangkan ajaran Islam kepada umat yang belum memahami Islam. Nah, kira-kira itulah beberapa rincian tugas pokok Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, orang-orang yang diberi tanggung jawab memimpin umat Islam adalah Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Setelah beliau wafat, situasi di kalangan umat Islam sempat kacau. Hal itu disebabkan Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk calon penggantinya. Akhirnya, dua kelompok yang merasa paling berhak untuk dicalonkan sebagai pengganti Nabi adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai kandidat pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dengan alasan kaum Muhajirin adalah pengikut pertama dan berjuang sejak awal dengan Rasulullah SAW. Sementara itu, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ditunjuk menggantikan imam sholat 5 waktu selama Rasulullah SAW sakit. Jadi mereka merasa paling berhak. Di sisi lain, kaum Ansor merasa paling berhak karena Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat pemimpin umat Islam.
Nah, namun perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kita mulai mengenal biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah selama kurang lebih 2 tahun, 3 bulan 11 hari, yaitu tahun 11 sampai 13 Hijriah. Abu Bakar merupakan sosok khalifah yang berakhlak mulia. Beliau juga dikenal sebagai seorang dermawan yang rela menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah Rasulullah SAW. Dan beliau juga termasuk As-Sabiqunal Awalun atau orang pertama yang masuk Islam. Abu Bakar diangkat berdasarkan musyawarah antara kaum Muhajirin dan Ansor secara mufakat. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Quraisy al-Taimi. Nah, Abu Bakar lahir di kota Mekah pada tahun 573 Masehi dari keturunan Bani Tamim. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah atau Abdul Ka'ab. Kemudian setelah masuk Islam, beliau diganti oleh Nabi menjadi Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Ayah Abu Bakar bernama Utsman bin Umar atau dikenal juga dengan nama Abu Quhafah. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Mereka sering menggembala kambing bersama dan juga sama-sama tumbuh menjadi pedagang yang ahli. Meskipun terlahir dari keluarga bangsawan, namun Abu Bakar tetap hidup sederhana. Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah 2 kali. Baiat pertama dinamakan Baiat Saqifah. Baiat ini dilakukan oleh kaum muslimin yang hadir di pertemuan Saqifah. Kemudian baiat kedua disebut Al-Baiat Al-Amah, artinya baiat umum oleh umat Islam. Baiat kedua ini dilakukan di Masjid Nabawi. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, banyak dari suku Arab yang murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, penyebab kemurtadan mereka secara garis besar dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang murtad dengan tidak mau melaksanakan syariat Islam, yaitu tidak mau membayar zakat. Lalu kelompok kedua yaitu mereka yang menolak ajaran agama Islam seluruhnya dan muncul di tengah-tengah mereka beberapa pendusta yang mengaku sebagai nabi. Jadi pada masa kepemimpinan Abu Bakar ini banyak sekali muncul nabi palsu. Beberapa nabi palsu tersebut antara lain Tulaihah al-Asadi, Saja'ah binti al-Haris, Musailamah al-Kadzab, dan Aswad al-Anasi. Meskipun masa pemerintahan Abu Bakar terbilang singkat, namun banyak prestasi yang telah dicapainya. Usaha dan prestasi tersebut antara lain memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Kemudian kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan mushaf Al-Quran, perluasan wilayah Islam, mendirikan Baitul Mal, dan mengirim pasukan-pasukan dengan niat dakwah ke seluruh pelosok negeri. Khalifah Abu Bakar meninggal dunia pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi pada usia yang ke-63 tahun. Setelah lebih kurang selama 15 hari lamanya berbaring di tempat tidur karena sakit dan sempat mewasiatkan agar Umar dapat menggantikan sepeninggalnya. Beliau dimakamkan di dekat makam Rasulullah SAW, yaitu di Masjid Nabawi, Madinah. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Untuk tugas kali ini, jelaskan pendapat kalian alasan bahwa Abu Bakar As-Siddiq layak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.